adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat ketemu lagi dengan Kak Heba di ibadah sekolah Minggu GPD Hebron. Kak Heba berharap semua adik-adik dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti ibadah sekolah Minggu hari ini. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan hidup kita mau menyanyi bagi Tuhan. Kita angkat pujian dan berkata, terima kasih Tuhan. Kita menaikkan ucapan terima kasih kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari adik-adik kembali kita angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang Tuhan sudah buat untuk kami boleh beribadah sekolah minggu. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya nanti. Biarlah Tuhan tolong kami menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran, sehingga kami boleh mengikuti sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Shalom sekali lagi. Shalom adik-adik. Ya, kita udah mengucap syukur sama Tuhan. Kita udah bilang terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk hari yang Tuhan beri. Sekarang kita memuji Tuhan ya adik-adik ya. Kita angkat pujian yang berkata, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Siapa yang kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan? Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji.
syukur kita mau naikkan pujian kita bagi Tuhan. Amin. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau lanjutkan pujian kita. Siapa yang bersuka cita, yang senang, boleh angkat tangan. Yeay, puji nama Tuhan ya. Siap. Sungai, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Siap. Mengalir bersamamu, balik, bersuka di dalammu, ke depan, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Lagi, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Lagi, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Dan kemuliaan buat Tuhan. Mari adik-adik, saat ini kita akan siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita mau siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan, agar firman Tuhan boleh bertumbuh dalam kehidupan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang selalu ada menerangi jalan kami. Kami tidak takut karena ada firman-Mu, karena ada Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan yang disenangkan lewat setiap puji-pujian kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman, cerita dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan hati yang baik sehingga firman-Mu boleh tertanam, firman-Mu boleh berbuah di dalam hati dan kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Pagi hari ini kita bersyukur kita bisa sekolah minggu lagi. Dan pagi hari ini Kalisa mau ucapkan selamat tahun baru bagi adik-adik yang ada di rumah, walaupun mungkin sudah berlalu seminggu yang lalu, tapi pagi hari ini masih ada terasa hawa-hawa yang baru mungkin bagi adik-adik ya. Mungkin adik-adik sudah mulai bersekolah lagi, sudah mulai masuk ke sekolah lagi. Jadi banyak hal-hal yang baru mungkin di tahun 2022 ini. Nah, sebelum-sebelumnya mungkin kita sudah merayakan hari Natal, terus apalagi kita sudah mungkin kemarin di akhir tahun atau di tahun baru mungkin ada adik-adik yang merayakan tahun baru dengan mungkin ada pesta kembang api. Lalu ada apa lagi? Mungkin ada yang makan-makan di rumah, ada yang mungkin panggang-panggang sate gitu ya, dan banyak hal yang mungkin kita merayakan momen-momen atau hari-hari yang luar biasa seperti itu. Nah, pagi hari ini Kalisa juga mau menceritakan sebuah cerita kisah firman Tuhan. Sebelumnya Kalisa mau bertanya, adik-adik pasti pernah ke pesta pernikahan, pernah? Ya, adik-adik pasti pernah ya yang namanya ke pesta kawin gitu ya. Mungkin ada kerabat atau ada teman-teman saudara-saudara mama atau papa atau keluarga-keluarga seperti itu ya. Dan adik-adik ikut gitu ya di dalam pesta pernikahan itu. Nah, di dalam pesta itu biasanya ada apa sih adik-adik gitu ya? Biasanya itu yang pasti pertama itu kita akan lihat bahwa udah banyak hiasan-hiasan yang menarik sekali gitu ya. Hiasan-hiasan pernikahan itu kan yang cantik-cantik, terus yang bagus-bagus. Lalu apalagi adik-adik pasti kalau ke pernikahan pasti pakai bajunya, terus pasti dandanannya itu pasti yang bagus-bagus semua, yang cantik-cantik. Mungkin yang wanita pakai gaun, terus pakai apa lagi? Mungkin ada pakai bedak, ada pakai lagi, apalagi ada rambut yang mungkin
disanggul atau apalagi ada diikat, pokoknya semuanya itu akan tampil cantik dan ganteng semua. Nah, di dalam pesta pernikahan itu pun ada lagi apa? Mungkin ada yang tidak kalah menariknya itu adalah makanannya adik-adik gitu ya. Biasanya kita kalau ke pesta pernikahan itu kita semangatnya itu antara kita pakai baju baru gitu ya, kita dandan yang cantik, yang ganteng. Terus yang kedua itu kita bisa makan enak adik-adik. Ya, siapa yang setuju? Oke, pasti setuju gitu ya. Maka kalau ke pernikahan juga, wah, semangat untuk mencari makanan yang enak-enak gitu ya. Salah satunya adalah makanan. Kita cari makanan, kita cari minuman yang manis-manis gitu ya, yang mungkin kita jarang makan. Seperti itu kita cari makanan ya. Selain mungkin ada pengantin prianya, ada pengantin wanitanya ya. Di pesta pernikahan itu kita bisa berkumpul sama mungkin keluarga-keluarga yang sudah lama nggak bertemu. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, pagi hari ini ya, pemberitaan atau cerita firman Tuhan pada pagi hari ini kita buka di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 adik-adik ya. Jadi ceritanya adik-adik, waktu itu adik-adik di sebuah kota namanya kota Kana ya, ada di provinsi Galilea di sana. Di sana itu lagi ada pesta perkawinan adik-adik ya. Nah, pesta perkawinan kalau di zaman dulu itu adik-adik biasanya tuh mewah, megah begitu ya. Dan mungkin kalau di pesta kawin kalau sekarang mungkin cuma 2 jam, atau mungkin kalau misalnya yang ada adat mungkin lebih lama lagi gitu ya. Tapi kalau di zaman dulu itu bisa sampai berhari-hari juga adik-adik ya. Nah, lalu ternyata Tuhan Yesus, terus ibunya siapa namanya ibu Tuhan Yesus? Ibu Maria, dan waktu itu sudah ada murid-muridnya Tuhan Yesus ya. Murid-muridnya itu diundang juga ke pesta perkawinan itu saat itu ya. Terus waktu di pesta perkawinan tiba-tiba Ibu Maria itu mendengar bahwa para pelayan ya, jadi waktu di pesta pernikahan kan adik-adik bisa lihat ya, ada misalnya pelayan-pelayan atau orang-orang yang membantu untuk misalnya nganterin makanan ya, yang mungkin ngangkat piring-piring yang sudah dipakai, piring-piring yang sudah kotor itu diangkat seperti itu ya. Jadi para pelayan-pelayan ini ternyata sedang kekurangan minuman anggur ya. Nah, adik-adik, kalau di zaman dahulu minuman anggur itu sangat berharga. Kenapa? Jadi kayak minuman anggur itu sebagai pertanda bahwa wah, pesta itu bakal sukses kalau di pesta itu minuman anggurnya itu terus ada sampai akhir ya. Kalau mungkin sekarang adik-adik, mungkin kalau sampai pesta selesai, biasa pesta selesai tuh foto-foto dulu segala macam gitu ya, itu makanannya tetap ada. Kadang kan misalnya, wah ternyata adik-adik datangnya telat gitu ya, ke pesta pernikahan ternyata ya makanannya sudah habis gitu ya misalnya. Tapi kalau di zaman dulu adik-adik nggak boleh sampai seperti itu, karena kalau misalnya sampai minuman anggurnya itu habis, wah ya, yang mengadakan pernikahan atau misalnya pengantinnya itu bakal diejek adik-adik gitu ya, bakal diomongin terus gitu ya. Karena apa? Karena itu membuat malu gitu ya. Kalau sekarang ya kakak samakan mungkin dengan makanan ya, kalau makanannya habis, wah rasanya gimana gitu ya. Padahal banyak mungkin tamu-tamu yang datang itu belum sempat makan ya. Nah adik-adik, waktu itu jadi Ibu Maria itu mendengar bahwa para pelayan ini sedang kekurangan minuman anggur ya. Minuman anggur itu habis gitu ya, padahal masih ada tamunya. Nah, Ibu Maria ini ingin berbuat baik adik-adik, ingin Tuhan Yesus itu melakukan sesuatu ya, karena Ibu Maria ini tahu bahwa
Tuhan Yesus itu mampu untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Nah, akhirnya Ibu Maria ini menyuruh para pelayan-pelayan itu untuk menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, Ibu Maria itu manggil para pelayan-pelayan, kalian sini, gitu ya. Kamu samperin itu Tuhan Yesus, gitu ya. Nanti kalau orang itu bilang sesuatu, kamu harus menuruti apa yang dia bilang, seperti itu ya. Mungkin pelayan-pelayan waktu itu belum kenal Tuhan Yesus ya, mungkin siapa tahu ada yang belum kenal Tuhan Yesus, tapi Ibu Maria suruh samperin Tuhan Yesus saat itu, gitu ya. Lalu yang terjadi apa? Tuhan Yesus bilang, waktu Ibu Maria deketin Tuhan Yesus untuk minta Tuhan Yesus itu melakukan sesuatu, Tuhan Yesus padahal sempat bilang seperti ini, adik-adik, Ibu mau apa engkau daripadaku? Waktuku belum tiba, gitu ya. Jadi waktu itu Tuhan Yesus belum melakukan hal-hal tanda-tanda yang ajaib, adik-adik ya, belum seperti itu. Jadi sebelumnya itu Tuhan baru memanggil murid-muridnya. Nah, waktu udah seperti itu, pelayan-pelayan pesta itu mendekati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyuruh para pelayan-pelayan itu agar mengisi penuh tempayan dengan air, gitu ya. Adik-adik tahu air? Air sama anggur itu beda sekali ya, adik-adik. Air itu warnanya putih. Kalau air anggur mungkin ada yang warna merah, ada yang warna kayak marun, ada yang gelap ya. Seperti itu. Nah, waktu itu Tuhan Yesus suruh, ayo isi tempayan. Adik-adik tahu tempayan, gitu ya. Tempayan itu seperti ini adik-adik, ya. Nah, seperti ini, ya. Tempayan itu seperti ini. Tempayan itu dipakai untuk membasuh atau membersihkan tangan waktu itu, gitu ya, untuk membasuh tangan atau membasuh misalnya kaki, gitu ya. Tapi waktu itu dipakai untuk membasuh tangan, gitu ya. Jadi waktu itu sebelum makan itu orang-orang harus mencuci tangan dulu, gitu ya, supaya bersih, gitu ya. Dan tempayan ini digunakan untuk mencuci tangan. Jadi nggak langsung dikobok ya adik-adik, tapi airnya dituang lalu disiram di tangannya di pelosok-pelosok seperti itu. Nah, tempayan ini disuruh Tuhan Yesus, ayo isi dengan air. Nah, pelayan-pelayannya bingung kan, kok diisi sama air gitu ya. Ya sudah, waktu itu ada 6 tempayan adik-adik, jadi diisi penuh gitu ya dengan air gitu ya. Nah, setelah itu Tuhan Yesus menyuruh pelayan itu, ya kalau udah penuh kamu coba cedok gitu ya, kamu coba cicip gitu ya rasa air itu. Wah, kan padahal kan yang dituang air putih. Nah, airnya pun kayaknya bukan air minum, tapi air yang mungkin air sumur gitu ya, air biasa seperti itu. Nah, kok aneh ya, pasti para pelayan itu bingung. Nah, apa harus dicicip lagi? Itu kan air gitu ya, itu kan air putih rasanya apa tawar gitu ya, gak ada rasanya, ngapain dicicip gitu ya, ngapain dicoba. Tapi para pelayan-pelayan ini dia ikutin apa yang Tuhan Yesus bilang adik-adik gitu ya. Nah, saat itu ternyata adik-adik air biasa atau air putih tadi itu berubah ternyata menjadi air minuman anggur yang enak. Wah, para pelayan-pelayan itu jadinya bingung adik-adik, kenapa? Nah, tadi kan yang kita tuang itu air, ya mungkin airnya diambil dari air sumur adik-adik, tapi airnya itu berubah menjadi air yang enak, air anggur yang enak. Nah, lalu karena waktu itu kehabisan anggur, orang-orang udah pada mungkin teriak-teriak, nih mana anggurnya, mana minumannya gitu ya. Mungkin banyak yang minta terus belum keluar. Ya udah, akhirnya para pelayan-pelayan itu pun
langsung siap-siap lah bawa lagi gitu ya. Nah, para pelayan itu memberikannya kepada pemimpin pesta untuk dicicipi dulu rasanya ya. Jadi biasanya di pesta itu ada yang mimpin adik-adik gitu ya. Pemimpin pesta ini yang membantu untuk mengatur biar semuanya itu misalnya kayak makanan nggak akan kurang. Kalau misalnya udah habis diminta untuk dimasukin lagi gitu ya. Jadi biar itu pestanya itu bisa berjalan dengan baik. Gitu. Nah, waktu pelayan atau pemimpin pesta itu mencicip rasanya, wah, dia langsung memuji mempelai pria itu. Mempelai pria ini pengantin ya, pengantin yang cowok ya. Pemimpin pesta itu berkata kepada pengantin yang cowok, wah, anggur ini paling enak gitu ya. Padahal sebelum-sebelumnya mungkin udah dikeluarin itu anggur-anggur yang enak juga, tapi ini lebih enak lagi ya. Mungkin kalau di zaman dulu adik-adik waktu di pesta pernikahan, jadi yang terenak dulu yang dikasih lama-lama mungkin anggurnya itu mungkin yang anggur yang murah gitu ya. Jadi rasanya mungkin nggak terlalu enak, mungkin lebih kepahit atau bagaimana. Tapi waktu dia mencicip rasanya, berarti kalau sudah kehabisan anggur ya mungkin pesta pernikahan itu udah dihadiri banyak orang, lalu mungkin sudah dihadiri udah beberapa hari juga gitu ya, pesta itu berlangsung ya. Tapi pemimpin pesta itu memuji, wah kamu hebat gitu ya. Dia memuji pengantin pria itu atau keluarga di pengantin itu bahwa wah kalian hebat gitu ya. Pesta ini makin kesini makin disuguhkan dengan yang terbaik. Wah ini anggurnya enak gitu ya. Nah dengan begitu adik-adik Tuhan Yesus membuat tanda-tanda yang besar yang pertama ya. Saat itu Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya gitu ya. Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya inilah anak Allah ya. Anak Allah yang sanggup untuk melakukan banyak hal-hal yang luar biasa, bahkan mujizat sekalipun itu Tuhan Yesus bisa lakukan. Nah, saat itu ya adik-adik, semua murid Tuhan Yesus yang waktu itu ikut bersama Tuhan Yesus, mereka percaya kepada Tuhan Yesus ya. Waktu itu Tuhan Yesus belum melakukan banyak hal gitu ya. Jadi waktu itu Tuhan Yesus cuma minta, ayo ikut saya ya untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi mereka belum melihat tanda-tanda yang besar yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi saat itu mereka boleh melihat dan mereka boleh percaya. Dan adik-adik kalau misalnya adik-adik lihat ya, saat itu tanda yang pertama ini adik-adik itu yang lihat itu hanya pelayan-pelayan pesta saat itu ya, bukan mungkin tamu-tamu undangan di pesta, bahkan sampai pengantin cewek sama cowok itu pun nggak tahu kalau misalnya Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Mereka nggak tahu kalau saat itu mereka kehabisan minuman, mereka kehabisan anggur, mereka nggak tahu gitu ya. Bahkan pemimpin pesta tadi pun nggak tahu kalau mereka itu hampir kehabisan minuman anggur ya, sesuatu yang sangat berharga. Mereka nggak tahu kalau mereka hampir kehabisan. Tapi waktu itu ya Tuhan Yesus menunjukkan mujizatnya atau tanda yang pertama ya, kalau saya bilang tanda yang pertama kepada para pelayan dan kepada murid-muridnya saat itu ya. Wah luar biasa sekali cerita ini adik-adik ya. Ya, banyak hal yang bisa kita pelajari dari cerita firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik. Yang pertama apa? Ya, yang pertama yang kakak mau coba bagikan kepada adik-adik saat ini, yang pertama ya, waktu Ibu Maria datang kepada Tuhan Yesus, mungkin dia bilang, Yesus, ayo kamu coba bantu gitu ya. Kamu bisa apa nih gitu ya. Mereka kekurangan anggur gitu ya. Wah, padahal ya kan mereka kan diundang adik-adik gitu ya. Tapi karena Ibu Maria ini baik gitu ya, dia minta tolong kepada Tuhan Yesus ya. Kalau misalnya saat itu anggur itu kurang atau anggur itu habis,
keluarga itu bakal malu, bakal diomongin terus adik-adik. Dan mungkin Ibu Maria tahu kalau sampai mereka kehabisan anggur nih di pesta itu, wah bakal diomongin terus jelek, pokoknya keluarga itu di mana-mana pasti diomongin. Waktu mereka nikah nih ya, mereka itu anggurnya habis, wah mereka nggak mampu, misalnya seperti itu gitu ya. Nah, waktu itu Ibu Maria dia datang kepada Tuhan Yesus, padahal Tuhan Yesus itu bilang, mau apakah engkau Ibu? Waktuku belum tiba gitu ya. Padahal waktu itu mungkin Tuhan Yesus belum waktunya gitu ya untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus ini adalah anak Allah, melakukan mujizat-mujizat hal yang lainnya. Tapi kalau kita lihat di sini, Tuhan Yesus pertama taat sama ibunya, Ibu Maria ya. Belajar dari cerita ini gitu ya. Yang pertama, Kakak mau bagikan bahwa Tuhan Yesus aja taat sama orang tuanya ya. Begitu pula kita adik-adik, kita pun harus taat sama orang tua kita. Taat sama papa, taat sama mama kita ya, taat sama orang tua kita. Mungkin taat sama orang-orang yang lebih tua atau yang lebih besar dari setiap kita gitu ya. Kalau dibilang apa, bisa aja Tuhan Yesus bilang, enggak gitu ya. Tuhan Yesus bisa aja bilang ke Ibu Maria, enggak mau karena kan waktu saya belum tiba gitu kan. Tuhan Yesus tahu bahwa dia itu adalah anak Allah gitu ya. Kalau Tuhan bilang belum, ya jangan gitu. Tapi Tuhan Yesus taat sama Ibu Maria gitu ya. Jadi saat itu Tuhan Yesus taat sama Ibu Maria. Tuhan Yesus pun tahu bahwa dia harus taat sama orang tuanya yang ada di dunia. Kita pun harus seperti itu adik-adik ya. Nah, yang kedua ya, ternyata yang tadi waktu Tuhan Yesus menunjukkan gitu ya tanda dia yang besar, atau kita mungkin sebut mujizat ya adik-adik. Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Tuhan Yesus mengubah air yang rasanya itu hambar. Tuhan Yesus mengubah air putih yang nggak ada rasanya, yang nggak enak lah gitu ya, air putih doang gitu ya. Nah, tapi Tuhan Yesus mengubah menjadi air yang minuman yang enak adik-adik gitu ya, minuman yang memberikan rasa yang berbeda atau rasa yang baru adik-adik ya. Nah, di sini Kalisa bisa bagikan bahwa Kalisa bisa gambarkan atau Kalisa bisa samakan seperti ini adik-adik. Kalau misalnya adik-adik bingung, nggak cuma Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur atau bisa mengubah mujizat. Kalau sekarang kita berdoa air terus menjadi minuman jus misalnya kayak gitu ya, nggak seperti itu gitu ya. Tapi ada pelajaran yang bisa kita ambil dari hal itu adik-adik ya. Tuhan Yesus itu bisa menggantikan gitu ya. Mungkin saat ini ada adik-adik yang mungkin ngerasa sedih atau yang ngerasa mungkin hidupnya biasa-biasa aja gitu ya. Sama seperti air putih yang hambar, yang nggak ada rasanya, yang biasa aja ya. Atau mungkin adik-adik yang tadi Kalisa bilang, mungkin adik-adik sedang sedih gitu ya, lagi banyak air matanya seperti itu. Tapi Tuhan Yesus bisa mengubah air putih tadi bisa menjadi air anggur gitu ya. Kehidupan adik-adik yang mungkin saat ini ngerasa kosong, ngerasa hambar, ngerasa sepi, sendiri, sedih gitu ya. Tuhan Yesus bisa mengubah itu menjadi sukacita ya. Tuhan Yesus bisa mengubah itu menjadi hal-hal yang membosankan, bisa menjadi membuat adik-adik bergairah gitu ya. Bisa membuat adik menjadi merasa berharga, sama seperti anggur tadi ya. Air putih mah udah dibiarin sama orang-orang gitu ya, tapi air anggur itu dicari-cari. Jadi adik-adik itu kalau saat itu merasa nggak berharga, jangan seperti itu gitu ya. Tuhan Yesus itu udah mengubah adik-adik yang adik-adik merasa seperti itu menjadi sesuatu yang berharga gitu ya. Tadi saja mau datang ke dunia ini buat adik-adik ya. Jadi Tuhan Yesus itu sanggup adik-adik untuk menggantikan tadi ya rasa sedih adik-adik menjadi sukacita. Nah, terus yang ketiga gitu ya,
Sama seperti tadi ya, eh, anggur itu ya tadi kan kalau kita lihat adik-adik, air anggur itu kan sangat berharga gitu ya. Pasti ditaruhnya di tempat-tempat yang berharga adik-adik, atau gelasnya berharga gitu ya. Waktu kita minum misalnya air putih ya pakai gelas-gelas yang biasa lah, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau kita misalnya minum apa ya, minuman minuman yang ada bubble-bubble misalnya atau apa, kita maunya tuh di gelas yang bagus misalnya, atau minuman jus atau apa gitu ya, biasanya dikasih nanti dikasih di gelas yang bagus gitu ya. Kalau kita makan di tempat makan air putih biasanya ya standarnya gelas biasa adik-adik, tapi kalau misalnya adik-adik pesen jus atau minuman apa, kadang ya dikasih mungkin gelasnya bagus, sedotannya bagus, jadi tempatnya itu pasti sesuatu yang bagus gitu ya. Nah, waktu Tuhan Yesus ini dia melakukan tanda atau mujizatnya, adik-adik lihat yang tadi. Tuhan Yesus memakai apa sih tadi adik-adik? Tuhan Yesus suruh pelayan-pelayan itu mengisi airnya itu di dalam apa sih adik-adik? Ada yang ingat? Iya ya, di dalam tempayan. Ya, tempayan itu yang tadi udah Kalisa tunjukkan. Tempayan itu seperti guci atau kendi atau apa ya, tempatnya tong lah ya kalau sekarang bilangnya ya. Nah kalau dulu masih yang seperti tadi ya, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Jadi tempayan ini dipakai untuk kadang untuk cuci tangan, cuci kaki, untuk membasuh gitu ya. Jadi membasuhnya bukan di kobok ya adik-adik. Nah kalau sekarang mungkin ada yang namanya air kobokan. Kalau kita makan pakai tangan kita langsung kobok misalnya seperti itu ya. Tapi kalau dulu kalau Kalisa baca itu biasanya itu dituang gitu ya, karena tempayan itu besar jadi mungkin dicedok dituang seperti itu. Jadi kayak air kita buka keran, jadi kita cuci tangan kita gitu ya, untuk membersihin tangan kita biar waktu makan itu kita bersih seperti itu. Nah, Tuhan Yesus pun dapat memakai kita, adik-adik, kakak-kakak, semuanya itu untuk menjadi berkat ya. Kalau tempat yang tadi rasanya wah kok ditempatin kok tempayan itu kan ya tempayan untuk buat air cuci gitu ya, untuk cuci tangan, cuci kaki, tapi kalau untuk anggur pasti tempatnya yang lebih bagus. Tapi Tuhan Yesus waktu itu memakai tempayan adik-adik ya. Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur itu masih ada di tempayan gitu ya, di tempayan adik-adik. Jadi kalau kita lihat tempayan yang tadinya itu untuk mungkin kelihatannya itu tidak baik atau tidak berharga, Tuhan Yesus bisa pakai hal seperti itu ya. Tuhan Yesus dapat memakai kita semua ya untuk menjadi berkat ya. Kalau adik-adik di sini gitu ya merasa, Kak kan aku kecil gitu ya, aku mah kadang nggak didengerin apa yang aku bilang. Misalnya aku bilang ke papa misalnya jangan ini Pak, misalnya harus ini Pak, kayak begitu ya misalnya, atau ke mama atau ke opung atau ke siapa gitu ya. Tapi mungkin kalau nggak didengar, jangan sedih adik-adik ya. Tuhan Yesus bisa pakai kita untuk jadi berkat gitu ya. Walaupun kita kecil gitu ya, jangan kita minder ya. Tuhan Yesus bisa pakai apapun itu untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus bisa pakai Kalisa, Tuhan Yesus bisa pakai adik-adik untuk menjadi berkat ya. Yang harus kita lakukan adalah kita tetap melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan gitu ya. Kalau Tuhan Yesus bilang, yuk kita harus mengasihi sesama ya. Kalau misalnya ada yang sakit, kita doakan adik-adik ya. Misalnya kita berdoa buat misalnya papa atau mama atau opung gitu ya, atau kakak atau adik yang lagi sakit di rumah. Adik-adik berdoa. Nah, adik-adik dengan seperti itu, adik-adik udah bisa menjadi berkat gitu ya, buat kakak, buat adik, buat teman-teman adik-adik semuanya. Kalau misalnya ada yang bilang, misalnya ada yang ngomong kata-kata kasar, ada kata-kata yang gak bagus gitu ya. Ya, adik-adik bilang, jangan seperti itu. Kita harus belajar untuk kasih contoh seperti itu ya. Jadi, manis bisa pakai adik-adik ya. Jadi, 3 hal tadi ya adik-adik, jangan lupa. Yang pertama ya, yuk kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu taat sama orang tua ya. Balik lagi kita coba koreksi diri lagi ya. Tadi kita lihat-lihat, kita ingat-ingat, kita masih suka apa ya bilangnya,
suka taat ya gitu ya sama orang tua. Malah kalau dibilang A, langsung B, C, D sampai Z. Kayak seperti itu gitu ya. Ya, kita sama-sama perbaiki diri lagi. Yang kedua, Tuhan Yesus itu bisa menggantikan mungkin saat itu sedih ya, mungkin perasaan sepi gitu ya, mungkin perasaan hambar adik-adik gitu ya, itu bisa menjadi sukacita ya. Terus yang ketiga itu Tuhan Yesus dapat memakai kita untuk menjadi berkat gitu ya. Nah, semuanya itu kita coba lakukan ya, kita coba praktekkan ya adik-adik ya, karena Tuhan Yesus itu yang sanggup gitu ya, Tuhan itu sanggup gitu ya. Mungkin nanti di cerita-cerita ke depannya mungkin kita akan melihat lagi gitu ya, mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan bisa kerjakan gitu ya. Tapi walaupun ini tanda pertama ya adik-adik, tanda pertama Tuhan Yesus, kita boleh lihat bahwa kita bisa belajar banyak hal gitu ya. Tuhan Yesus sanggup, Tuhan Yesus bisa memakai kita, Tuhan Yesus juga yang kita perlukan adalah saat ini adalah kita percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup kok gitu ya. Oke adik-adik, dan pagi hari ini kita mau baca ayat hafalan ya. Kita buka sama-sama di Matius 16 ayat 16 ya. Kita baca sama-sama dulu. Kita buka dulu sebentar di Matius 16 ayat 16. Oke. Ya, yang sudah kita baca sama-sama ya. Kalisa juga baca ya. Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Ya, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ya, maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Ya, jadi siapa yang Mesias, adik-adik? Tuhan Yesus adalah Mesias. Dia adalah Anak Allah yang hidup. Dia Allah yang sanggup untuk menggantikan, mengubah air menjadi anggur, bisa mengubah kehidupan adik-adik menjadi berkat buat sekeliling kita. Minggu lalu adik-adik ada yang sudah mengirimkan ayat hafalan dan aktivitas ya. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah menghafal ayat firman Tuhan minggu lalu. Yuk kita lihat sama-sama siapa saja yang sudah mengirimkan video ayat hafalan dan aktivitas minggu lalu. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Amin. Halo Kak, saya Chelsea ingin ayat hafalan. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Terima kasih. Saya Ivana akan ayat hafalan. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia bertindak. dan Ia bukanlah itu. Dan Ia Halo Kak, nama saya Stefani. Saya mau ayat hafalan Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Terima kasih Kak, bye.
Oke, untuk aktivitasnya adik-adik mungkin agak sedikit ribet gitu ya, tapi kalau adik-adik coba itu bisa ya. Untuk aktivitasnya adik-adik bisa melihat video berikut ini ya. Untuk nanti untuk pola aktivitasnya kakak akan bagikan di dalam grup di WhatsApp. Silakan melihat. Air menjadi anggur, amat ajaib. Roti menjadi banyak, amat ajaib. Si buta pun melihat, amatlah ajaib. Kuasa Tuhan Yesus Maha Ajaib. Yang lumpuh bisa jalan, amat ajaib. Roh jahat pun diusir, amat ajaib. Yang mati dibangkitkan, amatlah ajaib. Kuasa Tuhan Yesus Maha Ajaib. Air menjadi anggur, amat ajaib. Roti menjadi banyak, amat ajaib. Si buta pun melihat, amatlah ajaib. Kuasa Tuhan Yesus Maha Ajaib. Yang lumpuh bisa jalan, amat ajaib. Roh jahat pun diusir, amat ajaib. Yang mati dibangkitkan, amatlah ajaib. Oke adik-adik, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, mengucap syukur untuk pagi, untuk hari ini yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami sudah memuji, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur, kami memiliki Tuhan Yesus dalam hidup kami. Mari Tuhan Yesus ajar setiap kami, ingatkan setiap kami terus untuk kami boleh taat kepada orang tua kami. Kalau kami masih suka mungkin tidak taat, kami nggak dengar-dengaran, Tuhan ampuni setiap kami dan masukkan setiap kami, anak-anakmu untuk kami boleh taat akan setiap perintah orang tua kami. Juga Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus Allah, Engkau adalah Tuhan atas hidup kami. Tuhan Yesus sanggup untuk mengubah hidup kami menjadi perhidup yang dengan penuh sukacita. Kami boleh yakin Tuhan bahwa hidup kami telah diubah oleh Engkau, bahwa Tuhan Yesus mengubah kehidupan kami, anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau, menjadi hidup yang penuh dengan kemenangan, yang menjadi hidup dengan penuh sukacita Tuhan.
Juga Tuhan Yesus, biar kami juga boleh menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang sekeliling kami. Sama seperti Tuhan Yesus mampu Tuhan untuk memakai tempayan, untuk sebagai tempat, sebagai wadah untuk mengubah air menjadi anggur. Kami pun percaya Tuhan Yesus, Tuhan dapat memakai kami walaupun mungkin kami terlihat kecil, kami terlihat tidak ada apa-apanya Tuhan. Tapi Tuhan Yesus sanggup untuk mengubahkan, untuk menjadikan kami Tuhan berkat, membuat kami untuk menjadi terang bagi orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pagi hari ini kami juga mau berdoa memberkati Tuhan Yesus untuk orang tua kami. Tuhan Yesus berkati untuk pekerjaan mereka, kesehatan orang tua kami. Tuhan memberkati dalam pendidikan kami, sekolah kami, apapun yang kami butuhkan. Tuhan Yesus juga memberkati. Tuhan Yesus juga memberkati untuk kakak-kakak sekolah minggu yang ada, biar kami boleh senantiasa terus Tuhan dalam lindungan Engkau. Juga kami berdoa Bapa untuk Ibu Gembala kami beserta seluruh isi pastori. Tuhan Yesus memberkati juga untuk Ibu Gembala kami dalam kesehatannya, dalam pelayanannya, biar semuanya terus memuliakan nama-Mu. Tuhan juga jaga untuk bangsa dan negara kami, biar di tempat di mana kami boleh tinggal, kami boleh merasa aman, kami boleh merasa sejahtera, kami boleh merasa terus sukacita di bawah kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami mau tutup untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat beraktivitas semuanya. Tuhan Yesus memberkati.